Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk saudara-saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami akan menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian Sabtu 11 September 2021 dari Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai ayat 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa dan berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, orang Kristen mempunyai tugas yang besar, yakni memimpin orang ke jalan yang benar. Namun, sebelum melaksanakan tugas itu, perlu sekali kita untuk mengenal diri. Siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa kita di hadapan sesama kita. Pengenalan diri itu perlu untuk menjauhkan kesombongan, bahkan batu sandungan dalam melaksanakan tugas kita. Justru itu apabila seseorang sesat dan melakukan pelanggaran, maka kejadian itu jangan dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Seakan-akan kita sendiri tampak sebagai orang yang baik sekali. Jadi jangan menghakimi orang lain untuk meninggikan diri kita. Jangan menjatuhkan mereka, tetapi tugas kita menolongnya, membawanya ke jalan yang benar. Makanya dikatakan dalam renungan hari ini, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa dan berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi saat kita menolong, membantu saudara-saudara seiman kita untuk kembali kepada Tuhan, apapun dosanya yang sudah ia perbuat, pengampunan Tuhan tersedia untuk menyelamatkan mereka dari kematian. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin ada banyak di antara kita yang memiliki masa lalu yang buruk, yang kurang baik, membuat dirinya terpuruk, tidak dapat diterima di masyarakat, di keluarga. Namun jangan takut, Tuhan peduli dan sayang sama kita. Asalkan kita mau meninggalkan dosa-dosa kita dan berbalik ke jalan yang benar. Yang pasti Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah melupakan kesalahan dan menerima kita sebagai anak-anaknya. Jadi jika ada di antara kita yang merasa bahwa kita adalah orang yang berdosa dan tidak pantas, oleh karena kita melakukan dosa-dosa yang bagi kita sendiri itu memalukan, datanglah kepada Tuhan. Sebab Ia sangat mengasihi kita. Tuhan ingin supaya kita lepas dari perasaan bersalah karena dosa-dosa kita, dan supaya kita menerima pengampunan dan
pemulihan dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ditebus oleh pengorbanan Kristus. Dan perlu kita ingat, Yesus bukanlah hanya kepada orang-orang yang saleh, bukan hanya kepada orang yang baik-baik, tetapi bagi orang-orang berdosa pun Tuhan mengasihi mereka supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita untuk mengembalikan orang-orang yang sesat agar percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam pengajaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sangat perhatian. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, bahkan membuka dirinya dan hidupnya bagi kita orang berdosa ini. Itu bisa kita lihat pengorbanannya di kayu salib demi menyelamatkan kita orang berdosa ini. Lalu bagaimana caranya kita bisa menolong orang lain yang tersesat, yang sudah menyimpang dari Tuhan? Tentu kita dapat mengasihi mereka. Kita mengasihi mereka sama seperti Kristus mengasihi kita. Dan itulah alasan kita mau peduli dan berusaha membawa mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Kami mau mengikuti perintah-Mu dan menyerahkan diri kami kepadamu. Tolong Tuhan supaya kami jangan menyimpang dari ajaran-Mu. Buatlah kami kuat menjalankan perintah-Mu, membawa orang-orang supaya kembali ke jalan yang benar dan mengikut Tuhan. Ya Tuhan, kami bawakan dalam doa saudara-saudara kami yang sakit. Kasihanilah mereka Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu dan tolong sembuhkan. Kami bawakan juga bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Tuhanlah yang mampu menghibur saudara-saudara kami dalam satu hari ini Tuhan, di dalam memulai aktivitas kami. Tuhanlah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.